Untuk mengetahui informasi terkini terkait penyekatan jelang libur Idul Adha, ada Said Masyhur dan juru kamera Hanil Rivelino di gerbang tol Cikampek, Karawang, Jakarta Barat. Ya, Said, ini bagaimana? Kita tahu bahwa ini ada H-1 Idul Adha. Bagaimana situasi penyekatan di tempat Anda melaporkan? Baik Dodi dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari keempat daripada penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan ini dalam rangka pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Ini tentu saja bersamaan dengan penyekatan juga yang dalam rangka PPKM darurat yang sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak 3 Juli kemarin. Dan dari pantauan kami memang sampai dengan siang ini, Dodi, penyekatan ini masih terus dilakukan oleh petugas dan memang sejak pagi tadi terjadi antrian yang cukup panjang begitu, dan sampai siang tadi ini sempat dihentikan untuk beberapa saat karena ada antrian kendaraan yang dilakukan karena imbas daripada penyekatan yang dilakukan oleh petugas sekitar 50 hingga 100 meter tadi dilakukan penyekatan, antriannya cukup panjang sehingga siang ini sudah dilanjutkan lagi setelah kemudian kendaraan sudah berhasil direlai oleh petugas. Dan adapun mekanisme penyekatan ini, Dodi, sebenarnya polanya kurang lebih sama seperti penyekatan pada Lebaran Idul Fitri 2021 kemarin, di mana di kilometer 31 Jakarta Cikampek ini dibagi 3 jalur, di mana jalur yang paling kanan ini dikhususkan untuk kendaraan pengangkut logistik ataupun juga kendaraan yang bersifat darurat. Ini akan langsung melalui jalan ini, kilometer 31, tanpa dilakukan penyekatan. Sementara 2 jalur lainnya yang ada di sebelah kiri ini merupakan jalur yang khusus yang akan digunakan oleh petugas untuk melakukan penyekatan bagi mereka yang akan keluar Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek ini. Dan untuk memaksimalkan penyekatan ini juga, Dodi, jalan tol layang Muhammad bin Zayed yang ada di atas ini ditutup sehingga yang akan keluar Jakarta melalui tol Cikampek ini hanya fokus pada jalur ini sehingga penyekatan bisa berjalan secara maksimal. Ada 150 personil yang berjaga, Dodi, di mana 150 petugas ini dibagi menjadi 3 regu yang akan berjaga setiap 12 jam sekali. Pemerintah memang melakukan penyekatan ini sudah dimulai sejak 16 Juli kemarin ini dalam rangka pembatasan aktivitas masyarakat dalam libur Hari Raya Idul Adha 2021. Ini sebetulnya hanya sampai pada tanggal 22 Juli 2021 nanti, namun ini diperpanjang lagi. Ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 nomor 15 tahun 2021 tentang pembatasan aktivitas masyarakat di libur Lebaran Idul Adha. Ini diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021. Dan ada 9 titik khusus di jalur tol yang dikhususkan penyekatan dalam rangka pembatasan aktivitas masyarakat dalam Hari Raya Idul Adha 2021 ini. Perlu kami informasikan juga bahwa syarat perjalanan yang dikhususkan bagi para pengendara yang akan diperbolehkan nantinya di beberapa tol yang sudah dijaga oleh petugas ini, tentu saja mereka yang memiliki kepentingan di sektor esensial dan juga sektor kritikal yang dibuktikan dengan surat keterangan atau STRP maksud kami yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta atau juga surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang bagi para pengendara yang memiliki kepentingan darurat selain daripada sektor esensial dan kritikal tadi, yaitu mereka yang kebutuhan darurat seperti menjenguk keluarga sakit, kemudian mengantar jenazah yang meninggal akibat COVID-19 dan juga mendampingi ibu hamil. Dan bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan ataupun persyaratan ini akan dikeluarkan langsung melalui pintu tol Cikarang Barat ini, Cikarang Barat 3 maksud kami, untuk kemudian putar balik secara sendirinya ke arah Jakarta. Dodi. Ya, Anda menyebutkan bahwa ini penyekatannya mirip dengan ketika Idul Fitri begitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Idul Fitri, apakah memang dicatat ada kenaikan kendaraan yang melintas? Dan mungkin yang ingin kita tahu juga, apakah Anda sudah punya data kira-kira berapa banyak kendaraan yang sudah diputar balik oleh polisi? Baik, Dodi, petugas yang kami sempat tanyakan tadi, petugas yang berjaga di lapangan mengatakan bahwa justru terjadi pengurangan kendaraan sebetulnya. Ini bahkan menjelang H-1 Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah. Dan petugas mencatat hingga dari pagi tadi hingga siang ini, data terakhir yang kami dapatkan ini ada sekitar 40-an kendaraan yang dikeluarkan melalui Cikarang Barat 3 ini untuk kemudian putar balik dikarenakan tidak memenuhi daripada persyaratan yang sudah ditentukan oleh petugas. Jumlah ini, Dodi, tentu saja menurun. Ini jika dibandingkan dengan kemarin hanya ada sekitar 100
ada sekitar 100 kendaraan di waktu periode yang sama. Dan apabila dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri 2021 kemarin, ini tentu sangat jauh berbeda. Di mana kita tahu pada libur Lebaran 2021 kemarin penyekatan itu rata-rata di atas 500 kendaraan setiap harinya yang diputar balik. Sementara hari ini sudah ada 40 kendaraan yang diputar balik. Ini tentu turun drastis dan petugas juga mengatakan bahwa ini juga seiring dengan mulai patuhnya masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM darurat ini khusus bagi para pelaku perjalanan, di mana kita tahu syarat perjalanan ini cukup ketat diberlakukan oleh pemerintah selama PPKM darurat ini. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai situasi terkini dan juga ada berapa sebetulnya angka yang sudah jumlah kendaraan yang sudah dikeluarkan oleh petugas, berikut ini keterangan dari Komandan Kelompok Penyekatan di KM 31 Tol Jakarta Cikampek ini, AKBP Aldo Siahaan. Penurunan jumlah kendaraan yang berusaha melakukan kegiatan keluar dari Jakarta menuju luar Jakarta. Untuk sementara, sampai dengan hari ini, jam ini, sudah ada sekitar 45 kendaraan yang kita keluarkan dari tol menuju pintu kilometer 31 Cikarang Barat. Dengan harapan mereka nanti dari sana, kendaraan-kendaraan pribadi yang dikeluarkan tersebut akan berputar kembali ke Jakarta. AKBP Aldo Siahaan juga tadi memang memprediksi bahkan ini menjelang H-1 atau H-1 Lebaran Idul Adha yang jatuh pada besok 20 Juli 2021 ini justru kendaraan dikatakan akan mengurang. Ini tidak akan terjadi peningkatan kata dia karena beberapa masyarakat ini sudah mulai sadar juga dengan ketatnya peraturan atau persyaratan perjalanan selama PPKM darurat sehingga diprediksi hingga besok dan juga pasca Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah nantinya ini akan menurun. Ini tentu saja antisipasi ini dilakukan oleh petugas, begitu juga dalam hal ini pemerintah dan Satgas COVID-19, di mana kita tahu hari raya atau mobilitas di tengah hari raya ini selalu berbanding lurus dengan peningkatan COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, sehingga penyekatan ini diharapkan dapat mengantisipasi daripada lonjakan kasus baru di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Demikian, Dodi. Terima kasih atas informasinya. Said Masur dan juru kamera Hanil Rivelino di gerbang tol Jakarta Cikampek, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.